Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan suatu agenda yaitu koordinasi persiapan peringatan Hari Lingkungan Hidup BWA LLHPP Jawa Tengah. Sebelumnya kami aturkan terima kasih atas kehadirannya semuanya bergabung dalam acara ini dan kami akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua nanti akan ada sambutan dari pengantar serta penjelasan GMPS oleh Bu Lili. Berikutnya penjelasan terkait dengan aksi bersama untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup yang akan disampaikan oleh Ibu Deni. Setelah itu kita mungkin lanjutkan diskusi terkait dengan tanya jawab hasil dari sambutan atau pengantar dari kedua narasumber sebelumnya. Setelah itu nanti kita akan ada kesimpulan ataupun tindak lanjut apa yang akan kita laksanakan terkait dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup yang akan kita laksanakan. Dan terakhir adanya penutup. Bapak Ibu semuanya, untuk mempersingkat waktu, mari acara koordinasi persiapan peringatan Hari Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh PWA LLHPP Jawa Tengah yang mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Marilah untuk agenda pertama kita buka acara hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya monggo kita aturkan kepada Bu Lili untuk memberikan sambutan serta pengantar dan penjelasan terkait dengan GMPS yang akan kita selenggarakan. Waktu dan tempat kami aturkan. Oke, terima kasih Dr. Gigi Yeni Maharani yang cantik malam ini. baru muncul ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Yusuf, Pak Agus, ya, teman-teman LHPB dan Jawa Tengah dan teman-teman Ketua LHPB se-Jawa Tengah, ya, daerah se-Jawa Tengah. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kebetulan ini saya Zoom-nya bareng sama anak Anda tercantik nih. Ya, Dik Nisa ini adalah baru ya. Salam dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Yang ketiga, teman-teman semuanya, kali ini kita mengadakan koordinasi itu terkait dengan adanya tanggal 5 Juni itu nanti ada peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia. Sedunia. Maka kita selaku pelaku ya lingkungan hidup ya dan MLH, kita kerjasama dengan MLH dan kita punya program bersama. Program bersama ini nanti insya Allah akan kita boomingkan bersama-sama di muktamar kelak ya, muktamar nanti yaitu. Maka di sini nanti harapan kami dengan adanya gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah terutama ini nanti akan ditandai dengan berbagai macam kegiatan ya, di antaranya adalah nanti akan disampaikan oleh Ketua Divisi Lingkungan Hidupnya dari LHPB. Nanti Mbak Deni akan menyampaikan.
sesuai dengan juklat dan jenisnya nanti akan disampaikan. Maka nanti karena ini terkait dengan GMPS, maka kami menggandeng dengan MLH untuk bisa bersama-sama berjalan bergandengan tangan. Jari nek ono bapak iki kudu ono ibu. Nek ono ibu ya kudu ono bapak, ngoten nggih Pak Agus nggih. Jadi kita selalu bersama-sama untuk gerakan lingkungan hidup tentunya, karena kemarin kebetulan pada saat kemarin kita kedatangan tamu dari wartawan Reuters ya terkait dengan lingkungan hidup, yaitu penanaman pohon yang kita tanam sejak Januari kemarin itu mendapat sambutan yang baik dari Reuters ya. Kemudian wartawannya keroyo-royo datang ke Sukoharjo karena Sukoharjo yang paling banyak menanam pohonnya. Maka kemarin saya mendampingi Bu Hening Parlan selaku pimpinan pusat Aisyah LHPB Divisi Lingkungan Hidup. Kami mendampingi beliau bertemu dengan wartawan Reuters yang benar-benar ingin tahu bahwa perempuan Muslim khususnya Aisyah itu juga berperan aktif dalam lingkungan hidup dalam menghadapi perubahan iklim. Maka dari itu tambah semangat kita untuk untuk mengelola lingkungan itu. Dan ini nanti juga karena GMPS ini nanti goal set kita adalah diberlakukan di muktamar, maka nanti kita pada bulan Oktober insya Allah akan mengadakan kegiatan training of trainer ya, yang nanti dari teman-teman LHPB itu bisa melatih untuk GMPS-nya di tingkat daerah. Nah, karena terkait dengan itu, maka kami LHPB Jawa Tengah mengundang atau mengajak berkoordinasi dengan daerah terkait dengan GMPS ini yang akan kita berlakukan di di muktamar, dan ini kebetulan ada peringatan lingkungan hidup ya, lingkungan hidup sedunia, maka ini LHPB bergerak untuk itu. Nah, apa saja toh yang akan kita lakukan pada tanggal 5 Juni nanti akan disampaikan oleh Ketua Divisi Lingkungan Hidup Mbak Deni. Monggo nanti masing-masing dari teman-teman LHPB daerah ki kudu piye kudu ngopo, simpel saja, tidak perlu yang rumit-rumit ya. Tidak perlu yang rumit-rumit, pokoknya sederhana, simpel, gampang dilakoni, kemudian gampang ditularkan kepada yang lain. Ininya seperti itu. Maka nanti Dr. Yeni ini mohon nanti Prof. Yusuf untuk bisa memberikan sambutan ya, sepatah dua patah kata ya, biar kita itu marem. LHPB itu ibu-ibu itu nek didukung bapak-bapak ki marme ra karuan. Jadi ini nanti menambah semangat kita untuk bisa berkegiatan dengan baik. Maka untuk itu mohon dengan sangat Prof. Yusuf untuk bisa berkenan memberikan sambutan. Begitu dari kami LHPB Jawa Tengah, mohon perkenannya teman-teman daerah untuk bisa sampai selesai, dan kita nanti RTL-nya seperti apa nanti akan disampaikan oleh Kak Deni. Demikian dari kami, Prof. Yusuf, monggo nanti setelah kami harapkan jenengan bisa memberikan sambutan. Demikian, bila taufiq wal hidayah, nasrul minallahi wa fathul qarib. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lili atas sambutan dan pengantar setelah penjelasannya. Berikutnya seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Lili, kami mohon Prof. Yusuf Suyono untuk bisa memberikan sambutan, sekaligus mungkin ada beberapa masukan serta saran supaya acara nanti dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup PWA LLHPP ini akan berjalan lebih sukses lagi. Monggo, waktu kami persilahkan kepada Prof. Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad Rasulillah
wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan ibu-ibu nih, sebenarnya yang bapak itu hanya saya dan Pak Agus yang kelihatan ya. Semuanya ibu-ibu ini. Banyak, Dan Prof. semua, Banyak kok, masih Pak Jokrit juga ada. Oh ya, Pak Harko. Oh ya, yang ketok di ini kok. Ya, selamat semuanya para pejuang ya, para pahlawan lingkungan hidup, baik dari Muhammadiyah maupun Aisyah, terutama para tokoh-tokohnya ini ya, Bu Lili, Bu Deni ya, dan sebagainya ya. Saya selaku Wakil Ketua PWM yang membidangi lingkungan hidup hanya ingin menyampaikan tasjian ya, sugesti supaya tidak kendor semangatnya ya. Gara-gara mungkin salah paham tentang memahami agama ini. Orang banyak yang memahami agama di antara mengartikan amal soleh disangkanya sholat, puasa, zakat itu tok itu. Para amalus sholihat, amanu wa amilus sholihat itu luasnya bukan main. Termasuk nguri-uri melestarikan ya lingkungan hidup ini. Orang kan banyak sekali disuruh kerja bakti nyambut 17 Agustusan malas-malas, tapi nak nyambut kerja bakti untuk bersih-bersih masjid semangat, anggapannya nak masjid untuk pahala dia nak resik-resik kanggo RT RW nyambut 17 Agustusan tidak semangat, itu artinya keliru. Padahal semuanya adalah termasuk amilus sholihat. Nah, termasuk kita di lingkungan hidup ini disangkanya tidak agama, ini agama. Allah berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Awas, lil alamin itu artinya bukan saja linnas, apalagi lil muslimin. Lil alamin itu alam semesta seisinya ini. Ya. Jadi ya manusia, dunia manusia, spesies manusia, namun termasuk spesies binatang, spesies tumbuh-tumbuhan, semuanya termasuk alamin. Dan Allah itu Rabbul Alamin. Jadi kalau kita menyembah Allah harus menyembah juga pencipta, pemelihara alam semesta ini, termasuk lingkungan hidup ini. Sebelum di barat itu ada organisasi pencinta binatang, Nabi Muhammad itu sudah menyatakan apabila kalian mengendarai binatang, berikanlah haknya, ya, dan janganlah menjadi setan-setan terhadapnya. Itu berarti Rasulullah sudah menganjurkan supaya mencintai binatang. Ya. Di tempat lain Rasulullah mengatakan seorang wanita dimasukkan Tuhan ke neraka gara-gara mengurung seekor kucing, diikatnya kakinya dan tidak diberi makan. Walaupun dia ahli ibadah itu. Itu berarti apa? Cinta binatang. Ya. Sebaliknya, orang yang bergelimang dosa akan diampuni Tuhan gara-gara memberi minum seekor anjing yang kehausan. Nah, itu contoh-contoh ucapan Nabi yang sangat pro ya, bahkan advokat ya, penganjur terhadap lingkungan hidup termasuk mencintai binatang. Maka ajaran Islam beda sekali dengan Barat, di mana di Barat itu mengartikan taskhir, sakhara itu. Taskhir itu mengeksploitasi tanpa batas. Jadi alam bagi orang Barat itu harus Masya Allah, dieksploitasi tanpa batas. Kalau menurut saya Hussein Nasr, orang Barat menganggap alam itu seperti pelacur. Jadi kalau sudah dibayar, seenaknya harus diapake monggo gitu. Dalam Islam tidak. Taskhir itu Allah memudahkan alam supaya bisa dikelola dengan baik. Maka dari itu dalam Islam merusak alam, merusak lingkungan adalah dosa besar. Dan itu perbuatan orang munafik. Di ayat awal-awal surat Al-Baqarah itu menggambarkan
Bagaimana sikap orang munafik itu ketika wa idza qila lahum la tufsidu, ketika ditanyakan pada mereka jangan kau buat kerusakan di atas bumi ini, qalu innama nahnu muslihun. Kamu tidak merusak, kamu itu adalah justru berbuat baik. Nah, Allah kata Allah, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Mereka sebetulnya perusak yang sesungguhnya. Jadi beda antara mulut dan perbuatan. Perbuatannya merusak tapi ngakunya justru memperbaiki. Ini munafik. Maka merusak lingkungan sama dengan tufsidu ifsad ya fil ardi. Nah, maka dari itu dalam Islam ini jangan dikira majelis lingkungan hidup majelis yang bersifat umum, itu agama, melaksanakan agama, melaksanakan ajaran agama. Ya. Jadi terus jangan dianggap wah orang datang ke pahala, datang ke pahala. Jadi termasuk amilus sholihat ya. Nah, maka dari itu Rasulullah itu melarang ini terhadap tumbuh-tumbuhan, melarang ya menjual buah yang masih pentil, itu yang namanya ijon dilarang ya, karena itu merusak ya. Memetik kembang ya sebelum mekar tidak boleh. Rasulullah mengatakan biarkan semua bunga mekar ya, sehingga mata bisa menikmati keindahannya. Nah, ya, ini berarti apa? Terhadap lingkungan, terhadap tumbuh-tumbuhan juga Rasulullah sangat perhatian. Nabi Muhammad punya barang-barang semuanya diberi nama loh itu. Itu supaya hubungan antara dia dan barang-barangnya itu seolah-olah punya pribadi, punya nyawa, sehingga tidak semena-mena. Ya, Rasulullah punya namanya perisai, diberi nama Zatul Fudul. Itu. Diberi nama Zatul Fudul. Punya pedang, diberi nama Zulfikor. Punya pelana ya, di atas kuda itu pelana, diberi nama Ad-Daj. Punya tikar ya, diberi nama Al-Quz. Ya. Punya cermin diberi nama Al-Midallah. Punya gelasnya aja diberi nama oleh Rasulullah As-Sadir. Tongkat oleh Rasulullah diberi nama Al-Mamsuk. Ini apa maksudnya? Rahasianya apa? Supaya kita seolah-olah dia itu punya pribadi, punya nyawa, sehingga tidak boleh sewenang-wenang terhadap barang-barang itu. Karena barang-barang itu bagian dari alam ini. Ya. Merusak barang itu berarti merusak alam. Nah, manusia dilarang merusak alam, karena manusia sendiri adalah bagian dari alam. Maka sering disebut manusia sebagai mikrokosmos, sedangkan alam disebut makrokosmos. Bagaimana bagian dari alam merusak bagiannya sendiri yang lebih besar. Ini berarti suatu yang normal, tidak normal. Maka supaya normal, orang muslim yang normal adalah mencintai alam, termasuk melestarikan lingkungan hidup ini. Maka Bapak Ibu yang berkecimpung di majelis ini, jangan merasa wah kalah pahalanya dengan majelis tarjih, kalah pahalanya dengan majelis tabligh. Tidak, sama, pahalanya sama. Jadi kita itu mencintai alam, melestarikan lingkungan hidup dan sebagainya ini asal dinyati lillahi ta'ala, termasuk amilus sholihat. Dan itu adalah pengejawantahan dari alladzina amanu yang kita tahu. Jadi apa artinya kita alladzina amanu beriman tapi tidak ada amal nyatanya. Amal nyata di bidang lingkungan hidup juga sama pahalanya dengan amal-amal yang lain yang kelihatannya secara langsung berhubungan dengan agama. Ini berhubungan dengan agama. Jangan khawatir ibu-ibu sekalian. Maka dengan sambutan ini mudah-mudahan panjenengan tersugesti, jangan sampai merasa wah orang pahalanya ini duniawi oriented, tidak. Karena dunia ini kan ladang atau sawai, nanti kita garap dan panennya nanti di akhirat setelah kita mati nanti. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Semangatlah, mari kita yang
bertanggung jawab, diserai amanah di lingkungan hidup ini, baik yang di PWM maupun di PWA, sama-sama pahlawan ya, lingkungan hidup ya. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wa taufiq illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Yusuf atas pencerahannya, atas supportnya. Semoga ini membawa kita untuk memberikan kemanfaatan untuk semua. Amin. Berikutnya terkait dengan acara ini, yaitu penjelasan aksi bersama dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup yang akan disampaikan oleh Ibu Deni. Monggo Ibu Deni untuk bisa menyampaikan terkait dengan persiapan aksi bersama di dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup. Waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih Bu Yeni atas waktunya. Mungkin ada Mbak Ninin ya yang jadi moderator. Mbak Ninin sudah siap? Oke, Bu. Dan materi saya tadi saya kirim ya Mbak? Materi saya nanti minta tolong di share screen kan. Bisa. Mbak Deni, Ya, Mbak, penjenengan co-host loh, bisa share screen juga jenengan. Sudah bisa. Oke. Mohon maaf Bu, saya ini pakai HP ponsel karena tadi dalam perjalanan kemudian saya minggir sejenak gitu untuk ini, saya kira sudah ada ini ya share screen gitu. Sudah bisa ini. Oke. Mbak Ninin, sudah saya mulai langsung apa Mbak Ninin memberikan pembukaan dulu? Langsung saja Bu Deni karena waktu sudah ya, nanti pas tanya biar segera pas sesi tanya jawab nanti biar teman-teman bisa ikut sharing seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Yusuf Suyono selaku Wakil Ketua Koordinator Bidang MLH DPD PWM Jawa Tengah, kemudian Bu Lili selaku Ketua LHPB PWA Jawa Tengah, juga kelihatannya ada Bu Husnul Rawuh ya. Selamat datang juga Bu Husnul selaku Wakil Ketua PWA Koordinator LHPB, juga rekan-rekan para peserta yang alhamdulillah bisa menyempatkan waktu untuk hadir. Baiklah, karena waktu sudah tambah malam ini ya. Ini sudah kelihatan ya juklak juknis dari saya. Sudah Bun, sudah terlihat. Ya, langsung saja ya. Pada intinya ini juklak juknis dari kegiatan Hari Lingkungan Hidup LHPB Aisyah dan warga Persyarikatan Muhammadiyah se-Jawa Tengah. Juklak dan juknis ini tidak hanya oleh LHPB saja yang mempedomani, tapi seluruh warga Persyarikatan Muhammadiyah se-Jawa Tengah. Jadi sejarahnya itu Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day diperingati setiap tanggal 5 Juni. Peringatan ini mengingatkan kita akan bumi yang keberadaannya harus dijaga agar setiap makhluk yang hidup di dalamnya dapat hidup sejahtera. Menurut sejarah, Hari Lingkungan Hidup Sedunia pertama kali dicetuskan dalam konferensi Stockholm oleh Jepang dan Senegal tahun 1972. Peringatan ini didasarkan pada keadaan lingkungan hidup manusia yang saat itu sangat memprihatinkan serta dilanda bencana. Saat konferensi Stockholm, delegasi Indonesia dipimpin oleh Emil Salim selaku Ketua Penerbitan Aparatur Negara kala itu. Konferensi ini dilaksanakan di Swedia pada tanggal 5 sampai 16 Juni 1972. Dan akhirnya keputusan terakhir dalam konferensi tersebut menetapkan tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia.
Kemudian latar belakang pokok kegiatan LHPP Aisyah Jawa Tengah itu yaitu lingkungan hidup sinergi bersama Majelis Lingkungan Hidup mencanangkan gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah atau yang lebih kita kenal GMPS. Kemudian dalam penanggulangan bencana, sinergi bersama MDMC mewujudkan One Muhammadiyah One Respond, kegiatan disengkuyung bersama semua majelis, lembaga, dan Orto Muhammadiyah serta para simpatisan. Kemudian dasar kegiatan ini yaitu LHPP PWA Jawa Tengah dalam rangka Hari Lingkungan Hidup bulan Juni mendatang bermaksud mewujudkan revitalisasi kata FIT yaitu keluarga tangguh COVID, yaitu salah satu kegiatan pada Poskor MCC Jawa Tengah, MCCC Jawa Tengah tahun 2020 bidang kemasyarakatan. Waktu itu Ibu-Ibu Aisyah se-Jawa Tengah didukung oleh semua majelis, lembaga, dan ortom daerah masing-masing merefleksikan kembali kegiatan tersebut sebagai wujud partisipasi aktif mendukung instruksi milad Aisyah dari PP Aisyah dengan bertema merekat persatuan menebar kebaikan di masa pandemi. Diharapkan semuanya kembali turut berpartisipasi aktif menggerakkan ketahanan pangan keluarga dengan pemberdayaan ekonomi warga Aisyah dan masyarakat dengan tema 5 juta keluarga menanam pangan di masa pandemi di lingkungan rumah dan atau pekarangan warga. Kemudian kegiatan keluarga tangguh COVID, 7 kegiatan yang menjadi prioritas kala itu tahun kemarin, yaitu ada 7, yaitu gerakan penggalangan sedekah, gerakan pembuatan warung hidup, gerakan sosialisasi edukasi pola hidup bersih dan sehat, gerakan pembuatan masker kain, kegiatan penguatan ketahanan ekonomi keluarga, ketahanan cepat tanggap COVID, kemudian yang terakhir gerakan dakwah digital perempuan Islam berkemajuan. Jadi intinya 2 agenda dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2021 mendatang ini bulan depan, yaitu ada 2 kegiatan, yaitu kegiatan utama, yang kedua kegiatan pendukung. Kegiatan utamanya berupa menanam dan merawat pohon dengan sistem pola asuh. Kemudian kegiatan pendukungnya yaitu semua yang bersifat ramah lingkungan dan penanggulangan risiko bencana. Kegiatan utama Hari Lingkungan Hidup tahun 2021 ini adalah LHPP Aisyah se-Jawa Tengah menginisiasi kegiatan menanam dan merawat pohon dengan sistem pola asuh di seluruh amal usaha Muhammadiyah, Aisyah, masjid, sekolah, panti, dan semua aset milik Muhammadiyah selama bulan Juni tahun 2021 minimal menanam 250 pohon per cabang. Kemudian didukung oleh semua majelis, lembaga, dan orto Muhammadiyah serta simpatisan, serta dipublikasikan lewat Majelis Pustaka Informatika MPI dan Sistem Informasi Aisyah yaitu SIA daerah masing-masing. Kemudian menanam dan merawat pohon sistem pola asuh. Yang dimaksud di sini yaitu menanam pohon harus menjadi suatu kesadaran. Kemudian merubah pola hidup, pola pikir sangat penting akan menanam pohon yang sesuai dengan daerah masing-masing setempat. Perhatikan musim, air tanah, serta jarak tanam. Kemudian sejak awal pola asuh penting untuk direncanakan. Akan diasuh oleh siapa yang akan bertanggung jawab dan bagaimana caranya. Agar tidak asal menanam ditinggal begitu saja, diharapkan menjadi pohon yang kokoh, kuat, bermanfaat untuk keseimbangan alam. Ini contoh pemilihan jenis tanaman yang akan ditanam, yaitu menanam lombok pada bulan Juni mendatang, prediksi 5 bulan lagi akan menghasilkan di saat harga cabai pada bulan Desember biasanya melambung tinggi. Kemudian contoh jenis tanaman yang cocok ditanam untuk penuhi ketahanan pangan keluarga, ini ada terong, sawi, selada, tomat, kangkung, dan sebagainya ya. Ini contoh menanam yang untuk tanaman pangan. Kemudian sistem pola asuh. Jadi penentuan sumber bibit, itu pembenihan secara mandiri bisa sendiri, kemudian bisa juga mohon bantuan pada dinas daerah setempat, mungkin dinas lingkungan hidup atau dinas pertanian. Dan lain-lain, ada mungkin dari mana ada yang bantu silahkan sesuai dengan kehendak kita semua, sesuaikan dengan daerah masing-masing. Kemudian penentuan pola asuh tidak asal menanam,
penanaman skala rumah tangga dikelola oleh keluarga masing-masing. Kemudian penanaman skala organisasi atau kelompok bisa ditunjuk siapa yang akan bertanggung jawab mengelola oleh ranting atau daerah setempat sesuai kesepakatan. Beberapa bulan kemudian dicek dan dievaluasi pertumbuhan pohonnya itu sampai mana serta pemanfaatannya. Kemudian sukses menanam pohon LHPB PDA Sukoharjo. Kemarin selamat kepada rekan-rekan LHPB PDA Sukoharjo pada bulan Rabu tanggal 5 Mei 2021 lalu telah kedatangan tamu dari staf media massa Reuters London Mr. Harry Jacques atas prestasinya menanam 6.000 pohon dengan merawat sistem pola asuh. Berita dirilis lewat media massa Menara, PWN Jawa Tengah, Sistem Informasi Aisyah PWA, PP Aisyah, dan Suara Aisyah. Dirilis juga di media massa Reuters London. Inilah dipublikasikan oleh media massa Reuters yang berjudul ini ya, nanti dicari di grup sudah ada. Kemudian ini dokumentasi kunjungan media Reuters ke LHPB PWA Sukoharjo, jadi didampingi oleh Bu Hening, pimpinan Ketua Divisi Lingkungan Hidup PPA Aisyah, kemudian saya sendiri, kemudian ada Bu Lili, juga ada Ketua PDA Sukoharjo, dan juga yang pola asuh ini ditanam oleh para ranting ini di belakang ini, dan di samping-samping ini ada ibu-ibu yang merawat tanaman tersebut. Contoh menanam dan merawat tanaman sistem pola asuh di PDA Sukoharjo itu bantuan bibit dari DLHK Sukoharjo diterima LHPB kemudian diserahkan ranting sedaerah untuk ditanam dan dirawat sampai tumbuh menjadi pohon yang kuat dan bermanfaat. Ini dalam foto ini terlihat Ketua LHPB Sukoharjo Bu Weni memberikan keterangan kepada Mr. Hari. Kemudian kegiatan pendukung yang akan datang Sabtu 5 Juni bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup, nanti akan disediakan oleh tim media LHPB PWA Jateng. Kita semua menyebarkan flyer atau ribbon yang akan disiapkan, yang sudah dipersiapkan peringatan Hari Lingkungan Hidup ke semua akun yang dimiliki untuk memeriahkan Hari Lingkungan Hidup pada hari itu. Kemudian sore harinya menyaksikan acara ngopi bareng Den Budi, sosialisasi GMPS sebagai salah satu antisipasi penanggulangan risiko bencana di Radio Muhammadiyah. Kemudian kegiatan pendukung selama bulan Juni 2021, yaitu semua yang bersifat kegiatan ramah lingkungan dan penanggulangan bencana risiko bencana. Dipublikasikan lewat Majelis Pustaka Informatika SIA daerah masing-masing setempat. Ini contoh kegiatan utama yang dipublikasikan oleh nantinya oleh PDA, LHPB, dan teman-teman semua Angkatan Muda Muhammadiyah. Itu juga contoh kegiatan utama yang dipublikasikan tentang berkebun. Silakan nanti dipublikasikan berkebun menanam apa, pola asuhnya siapa yang menanam, nanti bisa dipublikasikan. Kemudian contoh kegiatan pendukung yang dipublikasikan tentang hemat air, ini juga sesuai dengan panduan fikih, kita punya fikih air, monggo kita terapkan di daerah masing-masing, diterapkan dan nanti dipublikasikan bahwa daerah tersebut telah menerapkan fikih air yang telah diterbitkan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kemudian contoh kegiatan pendukung yang dipublikasikan tentang Melin, ini sabun cuci ramah lingkungan, ini ternyata juga dari Bu Lili ini dulu ya, ide dari Bu Lili itu monggo kita galakkan kembali di daerah masing-masing berkaitan dengan Bu Eka ini ya, Badan Usaha Ekonomi Keluarga Aisyah, ini sabunnya itu ramah lingkungan, jadi untuk nyiram tanaman itu aman. Jadi selain menanam juga karena ini musimnya sekarang sudah pancaroba mengarah ke musim kemarau, ini air dari bekas cucian itu bisa untuk ramah lingkungan ya, bisa untuk menyiram juga, aman untuk menyiram tanaman. Kemudian mungkin di daerah ada kegiatan yang memakai daun jati atau daun pisang dan sebagainya sebagai bungkus. Kalau kemarin ini bungkus takjil waktu puasa ya, bungkus pas ada pengajian atau ada kegiatan Aisyah Muhammadiyah, silahkan diterapkan dan kemudian dipublikasikan di MPI setempat atau SIA. Kemudian ini rantang ya, contohnya rantang wadah ramah lingkungan.
mungkin bisa digerakkan kembali memakai rantang-rantang itu kalau berbelanja, jadi merubah mindset kita ya, kesadaran untuk mengurangi sampah plastik. Kemudian tas belanja juga, kita kalau berbelanja membawa tas masing-masing untuk mengurangi sampah plastik juga. Kemudian bingkisan ramah lingkungan ini juga diutamakan tidak memakai plastik sehingga mengurangi sampah plastik. Kemudian hemat energi ini juga perlu ya, karena dari Jabir radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, matikan lampu-lampu pada malam hari ketika kalian hendak beristirahat dan tutuplah pintu-pintu, tutuplah bak-bak air, tutuplah makanan dan minuman. Ini kita monggo di daerah masing-masing kita terapkan dan dipublikasikan. Penutup, mari kita bersama-sama sukseskan kegiatan utama dan kegiatan pendukung dalam rangka Hari Lingkungan Hidup sebagai wujud sebagai upaya wujudkan GMPS dan One Muhammadiyah One Respond. Ikhtiar berpartisipasi, lestarikan lingkungan sebagai antisipasi penanggulangan risiko bencana baik alam maupun non-alam. Alhamdulillah, ini nanti semoga yang saya sampaikan tadi bisa untuk menjadi semangat kita di Persarikan Muhammadiyah, dan monggo nanti bisa tanya jawab apa kendala-kendala di lapangan selama bulan Juni nanti. Kita minimal sudah mempunyai angan-angan daerah kita mau mengadakan apa. Yang utama menanam pohon tadi mulai dari sekarang, masih 2 minggu lagi bulan Juni itu mungkin bisa direncanakan mulai dari sekarang. Demikian Mbak Ninim sebagai moderator, saya berikan waktunya kepada Mbak Ninim. Baik, terima kasih Bu Deni sudah mempresentasikan persiapan Hari Lingkungan Hidup gitu. Nah, sebelum saya berikan ke teman-teman untuk tanya jawab, mungkin saya perlu tanya dulu untuk ini aja penegasan terkait dengan terkait dengan penanaman pohon 250 pohon. Nah, itu tadi bibitnya untuk penyedianya siapa, Bunda Deni? Apakah mandiri dari cabang atau disediakan daerah untuk cabang-cabang, tergantung cabangnya itu ada berapa, atau mungkin disediakan dari Jawa Tengah, seperti itu. Nah, Bu Deni mungkin bisa menjawabnya dulu gitu. Nah, terima kasih Mbak Bu Deni. Terima kasih Mbak Ninin. Itu tadi kita karena dari BP Aisyah mencanangkan 5 juta pohon. Ini kemarin saya engkrengi, jadi setiap cabang minimal 250 pohon itu tadi sudah saya sampaikan bahwa bisa secara mandiri, sendiri, pembelian sendiri, atau bisa minta bantuan kepada Dinas Pertanian setempat atau Dinas Lingkungan Hidup setempat. Kita mungkin bisa ke sana mencari apakah ada bibit yang ditanam atau secara mandiri. Secara mandiri itu mungkin bisa beli di toko-toko pertanian itu juga banyak bibit-bibit itu, bibit cabai, bibit kurma dan sebagainya, terong itu ada, tinggal membenihkan sendiri. Juga misalkan kita beli kangkung di pasar ya, itu kan ada akarnya, itu kita konsumsi daunnya, terus akarnya itu bisa ditanam lagi. Loncang juga seperti itu dan sebagainya. Ada akarnya itu bisa ditanam kembali. Itu seperti itu, Mbak Nining. Baik, terima kasih Bu Deni. Nah, itu tadi kan untuk yang ini ya, berkaitan dengan seperti program Katafit, kita melanggengkan program Katafit yang berkaitan dengan ini pangan, ketahanan pangan. Nah, yang kedua yang saya tanyakan itu terkait dengan penanggulangan bencana. Nah, saya mungkin teman-teman butuh semacam kejelasan kegiatan realnya itu apa gitu Bunda, yang bisa terukur gitu. Nah, kalau yang itu kan tadi contoh-contoh yang kita nanti bakalan bingung gitu, bikin pelaporannya seperti itu. Nah, mungkin Bu Deni bisa meng-highlight gitu kegiatan yang mungkin bisa dilakukan secara real oleh teman-teman selama masa ini ya, Hari Lingkungan ini. Begitu Bu Deni.
Terima kasih Mbak Ninin. Jadi 250 bibit per cabang itu mungkin bisa dibagi, misalkan ada berapa ranting di cabang itu. Misalkan di daerah saya ada 4 ranting, berarti kan 250 itu minimal ya, 250 itu dibagi 4 ranting. Itu misalkan nanti ibu-ibu Aisyah mungkin bisa secara kelompok membeli apa ini ya bibit, minta bantuan bibit tadi untuk diserahkan pola asuh tadi, pola asuhnya. Jadi misalkan di keluarga berarti pola asuhnya kepada keluarga masing-masing. Atau lewat organisasi, misalkan di ranting tersebut akan dikelola, mungkin ada salah satu atau salah berapa orang yang punya tanah agak luas bisa bareng-bareng untuk ditanami, nanti hasilnya akan sebagai apa, pokoknya dimusyawarahkan oleh ranting itu sendiri. Demikian Mbak. Jadi 250 per cabang itu tidak mentoyong dikerjakan kita semua sendiri ya, tapi semua warga Ibu Aisyah, Bapak Muhammadiyah, dan juga para AMM ini, karena kita di sini mengundang semua angkatan muda termasuk HW, Nasihatul Aisyah, dan IPM, dan sebagainya ya. Jadi ada bapak-bapak MLH juga ini. Jadi Ibu Aisyah tidak sendirian menanam. Jadi semua diharapkan untuk mensukseskan kegiatan Hari Lingkungan Hidup ini. Demikian Mbak Ninin. Baik, terima kasih Bu Deni. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing atau punya pengalaman atau best practice yang pernah dilakukan, atau mungkin mau bertanya kepada Bu Deni, monggo teman-teman bisa melalui chat box. Kalau enggak bisa langsung raise hand, kemudian open mic dan bicara sendiri gitu. Dan saya mau mengingatkan teman-teman juga yang menghadiri pada malam hari ini, mohon untuk mengisi absen seperti itu yang sudah di-share sama admin Lembaga Lingkungan Hidup Penanggulangan Bencana dari ini ya, sudah ada di chat box juga. Monggo teman-teman. Ninin boleh menambahkan? Jadi baik, boleh. Pertanyaan ya. Salah satu pertanyaan yang sangat menarik yaitu jane daerah atau ranting itu suruh ngapain sih? Ngapain aja. Kemudian apa hubungannya dengan penanggulangan bencana? Jadi setidaknya kalau LHPB berpikir bahwa kita harus menanam, kalau Pak Presiden Jokowi kan meminta kita untuk 1 orang itu 10 pohon. Kalau Aisyah jangan hanya 10 pohon. Jadi paling tidak kita di amal usaha baik Muhammadiyah maupun Aisyah itu dibiasakan untuk menanam pohon. Secara otomatis kan menjadi pengasuhan beliau-beliau sendiri. Ya. Adapun bibitnya tadi sudah disampaikan Mbak Deni. Insya Allah di LH manapun di Jawa Tengah itu sudah paham tentang LHPB. Ya, karena di LH Jawa Tengah juga sudah mensosialisasikan bahwa ada salah satu komunitas yaitu LHPB, Relawan Aisyah, itu adalah menanam pohon untuk menanggulangi bencana. Nah, sebenarnya untuk tanaman itu sendiri boleh tanaman apa saja. Kalau yang disampaikan Mbak Deni tadi ada lombok, ada macam-macam, ini adalah unsur pemanfaatan. Unsur pemanfaatan karena kemarin saat Katafit itu memang kita sasarannya adalah ketahanan pangan. Ya. Tetapi meskipun kita perempuan, bisa saja nanti di daerah itu bisa yang pantai, contoh ini katakan pantai, bisa berkoordinasi dengan Kader Muhammadiyah, yang di sini juga ada Mas Zia itu di Solo, ya. Kemudian ada juga Komangmu, yaitu milik MDMC, Komangmu, ya. Jadi komunitas mangrove Muhammadiyah. Nah, bisa saja teman-teman LHPB itu relawan menanam mangrove ya di pantai. Jadi tidak sekedar hanya di amal usaha ataupun di keluarganya sendiri ya. Kalau keluarga sih wajib, kalau saya ya, keluarga itu wajib. Karena apa? Karena apapun yang kita lakukan itu nanti akan kembali kepada kita sendiri. Maka dari itu monggo dari masing-masing kreatifnya
pimpinan daerah atau LHPB ya sudah dicontohkan tadi dari Sukoharjo itu juga sudah menanam pohon sekian ribu, itu kemudian ada tanggapan dari tingkat dunia bahwa dengan adanya itu maka perubahan iklim itu akan bisa diatasi dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi monggo nanti dari tiap-tiap daerah untuk bisa menanam baik itu untuk ketahanan pangan maupun untuk penanggulangan bencana. Karena apapun itu yang kita lakukan untuk penanaman pohon itu adalah endingnya adalah nanti kita bisa mendapatkan udara segar, kemudian bisa bersih kembali dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu dari penanggulangan bencana. Ya, karena bencana kan tidak hanya bencana banjir atau gempa, tetapi juga bencana udara atau polusi dan lain sebagainya. Jadi itu monggo dari teman-teman daerah bisa berkoordinasi dengan DLH masing-masing untuk bisa ke pertanian, bisa ke pembibitan. Biasanya itu kalau DLH ya DLH di masing-masing daerah ada pembibitan ya. Itu langsung ke pembibitan saja dengan surat itu biasanya kalau teman-teman di ranting itu ada banyak yang langsung minta karena satu orang jatahnya adalah 25 pohon. Kalau mau bekerja sama dengan DLH, itu DLH sudah menyediakan satu orang itu mendapatkan hanya menyerahkan KTP kemudian minta bibit mau dipakai apa dan sebagainya itu administratif seperti itu. Jadi nanti misalnya Lili ini saya KTP saya. Kemudian nanti saya minta pohon itu nanti bisa dikasih langsung 25 pohon. Nah, itu. Jadi itu monggo dari teman-teman daerah ngaten nggih. Terima kasih, saya yang menambahkan saja. Baik, terima kasih Bu Lili sudah menambahkan. Di chatbox saya lihat sudah ada pertanyaan tadi. Pertama dari Mbak Ikromah Palupi dari Studio Cilacap kayaknya ini. Mohon izin bertanya, jenis tanaman apa saja yang bisa ditanam J gitu. Kemudian yang kedua dari Nurjana LLHPP Kota Pekalongan, untuk memenuhi target penanaman pohon 250 per ranting, itu ada kriteria tanaman itu. Mohon maaf kami berada di Kota Pekalongan merasa kesulitan dengan ketersediaan lahan. Nah, monggo Bu Deni bisa ditanggapi. Sebelum saya berikan ke Bu Deni, mungkin teman-teman muda di sini ya, saya lihat banyak AMM yang menghadiri di sini. Mungkin ada terobosan baru apa yang kegiatan yang lebih milenial kayak gitu. Mungkin kita bisa sebagai kolonial gitu ya, bisa mengikuti anak-anak milenial lebih ngehit itu ya, tetap cinta lingkungan, penanggulangan bencana, tapi kegiatannya mungkin lebih ngehit gitu ya dari yang kita sarankan kita bahas malam ini seperti itu. Monggo langsung saya inikan ke Bu Deni dulu. Terima kasih Mbak Rinin. Yang pertama jenis tanaman ya disesuaikan. Yang dari mana yang tadi Mbak? Pekalongan apa dari mana? Pekalongan. Dari Pekalongan yaitu jenis tanaman jadi disesuaikan dengan daerah masing-masing ya. Mau menanam apa mungkin tadi sudah saya sampaikan juga di materi tadi bahwa kita harus melihat jenis tanaman yang cocok di daerah masing-masing, juga disesuaikan dengan kebutuhan ini airnya di sana. Kadang kita sudah menanam pada waktu musim kemarau kekurangan air. Jadi di daerah kita survei lapangan sendiri ya di daerah masing-masing jenis tanaman yang bisa ditanam itu apa saja. Kemudian target kriteria 250 minimal itu tidak digarap sendiri ya Bu. Jadi digarap tadi saya sudah sampaikan digarap dengan teman-teman AMM juga semua didukung oleh majelis lembaga dan ortom semua warga Perserikatan Muhammadiyah Aisyah. 250 itu mungkin bisa ditarget di setiap rumah ditarget berapa pohon gitu. Kalau terkait lahan, misalkan tidak punya lahan bisa pakai hidroponik itu bisa. Sekarang kan sudah banyak ya Bu ditanam melalui bekas-bekas botol, bekas-bekas minyak itu minyak goreng itu ada plastik-plastik itu jangan dibuang, nanti dikumpulkan itu diisi tanah, nanti untuk menanam itu sudah banyak dilakukan oleh teman-teman. Tidak harus punya lahan yang luas, tidak harus seperti itu. Juga pakai peralon-peralon itu juga bisa ya banyak sekali sekarang
kreativitas dari masing-masing. Demikian Mbak Ninin dari saya. Baik, terima kasih. Saya kira tadi sudah menjawab Mbak Upi sama yang dari Pekalongan, J. Kemudian ini juga ada pertanyaan yang mungkin satu ini ya hampir sama, tapi mungkin lebih meng-highlight lagi gitu. Nah, bagaimana menghadirkan tanaman yang mudah ditanam dan mudah didapat di lingkungan yang sudah jarang lahannya, seperti itu. Kemudian, oh ya, ini dari Khodri Mustaqim, Bapak Khodri Mustaqim, J. Ini ada pemberitahuan kalau mau ada audiensi, nah semoga lancar, diberi kelancaran seperti itu. Monggo Bu Deni. Oke, terima kasih. Yang pertama itu menghadirkan di lingkungan. Tadi sudah saya jawab ya. Jadi punya misalkan besek itu juga ada ya, punya besek atau bekas-bekas baskom yang sudah baskom itu wadah ya, wadah dari plastik apa dan sebagainya yang sudah ember yang sudah tidak terpakai bocor atau ban itu ban bekas itu juga bisa untuk jadi pot. Jadi kreativitas kita ya tidak intinya banyak sekali itu kreativitas teman-teman sekarang ini. Jadi tidak terpancang dengan lahan yang luas saja. Kemudian yang kedua, terima kasih laporannya ada audiensi ya, mungkin di daerah masing-masing. Silahkan kalau ada kegiatan apapun dipublikasikan di daerah masing-masing. MPI, Majelis Pustaka Informatika dan sistem informasi Aisyahnya itu dihidupkan kembali. Jadi kita mau berbuat bagaimanapun tanpa ada publikasi itu percuma, bahwa Muhammadiyah Aisyah telah menanam pohon sekecil apapun itu kalau dipublikasikan insya Allah tidak bermaksud riya tapi untuk syiar Muhammadiyah. Demikian Mbak Ninin. Baik Bu Deni, sudah diingatkan bahwa koordinasi adalah kunci seperti itu. Nah, yang kedua kalau kita mengenal Omor gitu ya di MDMC itu One Muhammadiyah One Respon, mungkin ini kita One Muhammadiyah One Action gitu ya untuk untuk menyemarakkan hari lingkungan di tanggal 5 mendatang seperti itu. Nah, ini ya ada yang sharing, saya lihat di chatbox. Saya masih menunggu suara milenial ya. Nah, ini dari Arif Afrullah dari KHM Kota Semarang. Monggo Mas Arif, saya kira disampaikan saja. Apakah bisa open mic sama open cam? Silahkan Mas Arif. Oke, mohon izin ya Mbak. Mas Arif, oke, nah disampaikan saja. Sedang cukup noise, tapi aku sedikit menyampaikan mungkin. Suaranya bisa dibesarin lagi Mas Arif. Oke, baik. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Arif Afrullah, perwakilan dari teman-teman Kader Hijau Muhammadiyah Kota Semarang. Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas undangannya sehingga teman-teman KHM pada tahun ini bisa dilibatkan untuk berpartisipasi bersama dan kita berjuang bareng-bareng untuk bisa ini ya menebar kebermanfaatan bagi umat gitu. Nah, jadi berkenaan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, jadi teman-teman KHM Kota Semarang merencanakan beberapa agenda. Jadi ada bentuk online dan juga bentuk offline gitu ya. Menurut saya kegiatan ibu-ibu PWA rasaku memang sangat bagus gitu ya. Tapi untuk bicara soal hal-hal yang milenial mungkin gitu ya, ini agak susah gitu ya untuk teman-teman KHM karena posisi kita memang mayoritas perantau gitu dan apa yang kiranya bisa kita berikan terhadap daerah yang tengah kita singgahi sekarang gitu. Nah, kebetulan karena saya juga perantau lah, di sini saya melihat beberapa dinamika dan ada banyak problematika di Kota Semarang itu sendiri gitu. Nah, misalkan karena saya tinggal sekarang di daerah Gunung Pati, yang notabene itu kan daerah tinggi gitu, tapi sekarang memang datanya sudah sangat merendah gitu, karena sumber resapan air itu sudah nggak ada dan air itu sudah diserap semua gitu, karena banyak kos-kos di sekitar kampus UNES gitu, atau juga di daerah-daerah pesisir Pantura, pantai utara, di mana ada isu Semarang tenggelam di situ gitu.
Nah, karena ini tidak ada retapan di sana gitu. Nah, maka ada beberapa kegiatan yang memang teman-teman siapkan. Di antaranya yang online kita memang mempersiapkan ingin mengkampanyekan gitu ya ke publik, bicara soal kronisnya lingkungan hidup yang ada di Indonesia gitu, baik case-nya di Indonesia memang gitu, karena memang yang kita sasar kita masih sama, kita masih menyasar bicara soal Omnibus Law gitu. Omnibus Law 2020, 5 Oktober 2020 disahkan, kemudian merembet-merembet di tahun 2021 gitu. Nah, maka itu satu, kita pengen menyasar kecerdasan kepada publik soal kondisi lingkungan hidup sekarang gitu. Dan juga kita akan membuat infografis, jadi mengenai data-data isi lingkungan hidup yang ada di Indonesia sekarang gitu. Nah, kemudian bicara soal kegiatan offline, mungkin ketika Bapak Ibu untuk turun ke jalan mungkin memang ini ya berbeda semangatnya dengan teman-teman yang masih milenial gitu. Nah, semangat teman-teman yang masih milenial, masih muda, nah kita masih sergap lah bahasa semacam itu, atau mungkin masih memiliki gairah untuk turun ke jalan gitu. Nah, kita bersama teman-teman aliansi kita mau membuat panggung teatrikal gitu. Jadi insya Allah nanti akan kita selenggarakan di depan kantor gubernur gitu. Semacam seperti biasa ketika kita biasa melaksanakan aksi Kamisan gitu. Aksi Kamisan itu aksi memperingati hari-hari atau peristiwa-peristiwa yang memang telah lampau gitu atau telah terjadi gitu. Atau bicara juga soal apa yang tengah terjadi sekarang dan kemungkinan akan berdampak untuk ke depan gitu. Nah, kita akan mempersiapkan soal panggung teatrikal tersebut gitu. Ya, kemudian kita ini ya, tapi kalau misal kegiatan yang lebih lanjut memang kita masih konsolidasikan selain untuk offline kita akan bersih-bersih sampah dan juga ini ya pengen menanam pohon sih gitu, melihat kondisi dan keterbutuhan yang ada di Kota Semarang sih gitu. Mungkin itu sih, mohon maaf sekali Mbak Moderator karena ini situasi memang cukup ini ya, cukup noise banget lagi di luar. Iya, nggak apa-apa Mas. Kota Semarang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mas, karena saya juga agak berada di keramaian juga gitu, tapi alhamdulillah bisa termonitor sama teman-teman gitu. Terima kasih saya ini ya dari Mas Arief, saya kira cukup mewakili anak muda gitu ya. Yang pertama memang sangat mengikuti zaman, ada menampilkan isu kayak Omnibus Law gitu ya, efek dari kedepannya itu seperti apa kayak gitu, memang perlu gitu. Yang kedua terkait dengan apa yang disampaikan Mas Arief itu benar. Jadi memang terkadang beda wilayah itu memang beda cara penanganannya, beda cara mencintai lingkungannya gitu. Tidak mungkin di pesisir pantai disamakan dengan berada di daerah pegunungan, beda lagi di daerah yang seperti apa gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa ini ya, bisa menyesuaikan sesuai lingkungan masing-masing seperti apa yang mau digerakkan, mungkin bisa di konsep dari sekarang seperti itu. Begitu Bu Deni, mungkin mau ditanggapi yang dari Mas Arief atau ada yang mau sharing lagi karena kita kayaknya maksimal jam 9 sudah selesai ya gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa langsung open mic, kalau enggak bisa di chat box 1 atau 2 3 pertanyaan lagi nanti di closing sama Bu Deni untuk penegasan kegiatan seperti itu. Baik Bu Deni begitu. Terima kasih Mbak Ninin. Ini saya tambahkan nanti closingnya dari Bunda Husnul Hayati karena sudah berada di sini. Ini saya tambahkan Mas Arief, kegiatannya bagus sekali, sangat milenial ya anak-anak zaman sekarang. Dulu waktu saya seusia kalian semua belum ada seperti ini ya. Jadi bersyukur sekali. Jadi intinya itu kegiatan itu perlu disosialisasikan, misalkan memberi contoh membuat hidroponik atau gerakan Muhammadiyah peduli sampah berupa pemanfaatan sampah itu dibuat apa, itu memang perlu disosialisasikan. Yang kedua yang betul-betul memang harus masif sekali, yaitu dipublikasikan. Itu yang memang wajib menurut saya, karena kita berbuat apapun tanpa mengurangi rasa niat riya, tapi niatan kita mau mensiarkan Muhammadiyah, kegiatan Muhammadiyah harus dipublikasikan minimal di Suara Aisyah, Suara Muhammadiyah, atau media online milik Persyarikatan Muhammadiyah itu sudah banyak sekali, PWM dan
MPI setempat daerah masing-masing itu sangat luar biasa mau membantu kita, asalkan kita mau menulis kegiatan itu, insya Allah kita niati mau berbuat amal dengan menulis itu. Demikian Mas Arief, monggo Mbak Ninin kalau ada pertanyaan lagi silakan. Oh ya, Mbak Titin, mohon izin sebentar. Boleh, monggo. Jadi melihat dunia sekarang ini kan memang kita sedang ini ya, sedang daring gitu atau sedang online gitu. Jadi menurut hemat saya untuk kegiatan yang tengah kita persiapkan sekarang ini perlu agaknya memang mempersiapkan untuk bagaimana meradikalkan media gitu, atau misal mengundang media. Jadi klimaks dari kegiatan kita itu di mana gitu. Nah, jadi betul sekali kalau misal kita juga harus mensiarkan bahwasanya apa yang kita lakukan itu memang orang bisa tahu gitu. Nah, maka peran media memang sangat penting sekali sekarang. Jadi kita harus mencoba membuka diri terhadap media-media di luar, karena menurut saya banyak juga yang sebetulnya media-media yang dia masih pro terhadap kegiatan kita dan tidak mengkampanyekan pemerintah saja gitu. Mungkin itu sih, Mbak. Baik, terima kasih Bu Deni dan Mas Arief. Saya kira menambahkan terkait dengan publikasi gitu ya. Saya kira teman-teman KHM tadi sudah membuat seperti selain action gitu ya, juga administratif tapi juga dokumentatif gitu. Nah, dan dibikin didesain semenarik mungkin gitu ya, karena sekarang itu visualisasi itu penting gitu. Melihat sesuatu yang memang ditampilkan secara menarik, dan itu mungkin seperti infografis atau seperti desain-desain seperti apa, itu akan menarik tentu akan menarik teman-teman para muda gitu yang sekarang melihat fenomena itu, entahlah peduli lingkungan apa tidak gitu. Sekarang kan di era disrupsi sekarang ini ya gitu. Nah, bagaimana bisa menggerakkan anak muda untuk mencintai lingkungan, itu memang diawali dari sesuatu yang menarik, dan saya kira teman-teman KHM sudah melakukannya gitu ya, melalui aksi juga, melalui dokumentasi, melalui infografis seperti itu. Nah, ini kelihatannya masih ada sisa-sisa pertanyaan. Oh, ini pemberitahuan di Jawa Tengah, kita ada media online PWM Jateng. Nah, bagi teman-teman yang mungkin tadi sempat keluar masuk karena terpental Zoom karena sinyal gitu, yang belum mengisi absen, monggo diisi di link absen yang sudah berada di chat box gitu. Monggo. Nah, mungkin ada yang mau menanyakan lagi, masih ada sisa-sisa waktu. Kalau sudah tidak ada, nanti saya langsung kembalikan Bu Deni untuk memberikan closing seperti itu. Apakah masih ada? Teman-teman jangan lupa absen ya. Mungkin Kak Farah bisa memberikan linknya lagi bagi teman-teman mungkin yang belum tadi sempat terpental kehilangan link seperti itu. Sudah ya? Saya kira cukup. Saya tambahkan sedikit, Mbak. Iya, monggo. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira tadi apa yang sudah disampaikan Bu Deni, jadi tinggal mengoperasionalkan apa yang sudah dibuat misinya tadi, baik itu yang utama maupun yang pendukung. Nah, mungkin ada satu hal yang boleh jadi kelihatannya ini biasa dilakukan, tetapi sebenarnya hasilnya luar biasa gitu. Sebagai contoh, misalkan kalau bisa itu warga Muhammadiyah di Jawa Tengah itu ada berapa sih, kan banyak ya. Itu pada tanggal 5 itu dihimbau untuk puasa gitu. Kenapa puasa? Karena dengan puasa itu berarti mengurangi sumber daya alam. Berarti mengurangi energi. Berarti mengurangi polusi dan sebagainya sebenarnya begitu. Jadi sebagai salah satu upaya yang kelihatannya sederhana, tetapi jejak karbonnya itu menjadi rendah. Ya, jadi kalau sekian ratus ribu warga Muhammadiyah itu melakukan,
apalagi masih bulan Syawal ya. Jadi 1 hari saja itu bisa mengurangi jejak karbon luar biasa banyaknya gitu. Nah itu nanti sekaligus digugah kepada semua warga di perserikatan itu untuk melakukan itu secara serentak sehingga menjadi salah satu juga momen bagi perserikatan bahwa ternyata pada hari itu pun dilakukan minimisasi jejak karbon dari warga Muhammadiyah untuk merawat lingkungan kita yang sudah semakin berat gitu ya, daya dukungnya menghidupi banyak manusia gitu. Ini mungkin dalam bentuk himbauan, monggo nanti gimana caranya supaya bisa disampaikan menjadi bagian dari slogan-slogan untuk atau menghimbau untuk melakukan ya sekalian puasa Syawal, tapi sebenarnya juga sekalian untuk mengurangi itu. Nah kemudian yang lain-lain terkait dengan ini saya kira ada beberapa tadi mungkin dari Dikdasmen dan sebagainya ya, untuk menggerakkan anak-anak mereka itu untuk melakukan penanaman pohon yang tadi sudah Bu Deni sampaikan, itu paling tidak di masing-masing rumah di warga Muhammadiyah itu ada hidroponik misalkan begitu. Nah hidroponiknya itu mungkin juga dari sayur, sawi atau apapun gitu ya yang terkait dengan ketahanan pangan tadi ya, atau yang lain misalkan gitu, sehingga anak-anak kita ini yang ada di sekolahan itu selain sekarang ini kan masih online terus ya, lebih sering online-nya daripada offline itu, di rumah pun juga ada kegiatan bagian dari penugasan sekolah untuk membuat itu di rumah, paling tidak membuat mungkin 2 atau 3 misalkan gitu di rumahnya, kemudian diminta untuk memotret dan kemudian disampaikan ke sekolahannya gitu. Jadi dengan demikian kan biasanya mereka itu juga serius gitu anunya gitu. Nah, ini orang tuanya juga ikut cawe-cawe paling tidak ya, suka atau tidak suka ya sudah ikut cawe-cawe untuk menanam tanaman-tanaman itu, entah mungkin dari ember jebol apa mungkin dari jerigen yang dipotong dan sebagainya itu kreativitas mereka, silahkan gitu, sehingga nanti girohnya dari 5 Juni itu mungkin muncul pada saat itu yang kemudian disampaikan itu hari Sabtu kalau tidak salah itu ya, 5 Juni itu. Monggo nanti mungkin sekolahan bisa menginisiasi untuk mewajibkan semua muridnya, apalagi Bu Lili kan muridnya banyak ini. Monggo nanti diwajibkan untuk itu dan kemudian memotret ya. Mudah-mudahan ini kan juga belajar kejujuran ya, supaya tidak berbohong, nanti punya temannya dipotret baru dikirimkan. Nah itu nanti kan supaya belajar juga untuk tidak berbohong. Saya kira 2 hal itu, dan mudah-mudahan menggugah kita semuanya supaya sebenarnya kita tiap hari ini jejak karbon kita itu kadang-kadang tidak kita rasakan, terlalu banyak yang kita buang dan kemudian kita tidak sadar itu menjadi bagian dari tanggung jawab kita kelak itu. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Agus atas ini ya, tambahannya yang luar biasa. Jadi memang benar kata Ustadz Agus. Jadi yang membedakan kader Muhammadiyah itu memang kalau kader Muhammadiyah itu enggak cuma beberapa aspek, satu aspek aja ya, mungkin habluminal alamnya aja gitu ditonjolkan. Tetapi kita tidak, bahwa
aspek-aspek spiritual memang harus kita bangun. Jadi ada 3 aspek yang harus berada dalam diri kader Muhammadiyah, itu aspek spiritual, hablum minallah, kemudian aspek ini ya di antara muamalah bersama manusia itu ada hablum minanas, dan bersama alam itu hablum minal alam gitu. Jadi kalau 3-tiganya inilah yang memang yang membedakan antara mungkin gitu ya kader Muhammadiyah dengan kader yang lain seperti itu. Mungkin ini closing yang sangat luar biasa dari Ustadz Agus gitu. Mungkin dari Bu Deni ada tambahan lagi? Saya bukan Ustadz loh Mbak. Saya Agus. Baik. Kalau Ustadz itu Prof. Yusuf itu Ustadz itu. Sudah rawuh juga Bu Umul Baroroh, juga Bu Husnul Hayati sudah berada di tengah-tengah kita. Mungkin beliau juga akan monggo jika mau menambahkan atau memberikan semacam wejangan seperti itu. Monggo Bu Umul. masih ikut itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu dari Lembaga Lingkungan Hidup dan LLHPB, PWM maupun PWA, serta MM. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini kita bisa bermuajahah lewat media Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf saya telat karena harus tadi checking takbir kabar di MT karena saya yang hubungi pembicara itu, jadi saya harus laporan. Kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya serta bisa mendakwahkan ajarannya sehingga kita semua selamat di dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, bagus sekali rencana peringatan Hari Lingkungan Hidup dari LHPWM maupun PWA serta MM ini. Memang kepedulian kita terhadap lingkungan itu harus selaku lembaga kita selaku anggota persyarikatan itu dari berbagai lini punya amal usaha, punya kader-kader baik di Muhammadiyah, di Aisyah, di AMM semuanya itu harus punya kepedulian, harus punya komitmen komitmen, peduli dan komitmen. Peduli tapi tidak komitmen ya sama saja gitu. Kemudian juga punya komitmen untuk mengembangkan, artinya mensosialisasikan dan menjadi contoh teladan bagi masyarakat sekitarnya. Sehingga seperti tadi saya menyimak dari Pak Agus tadi bahwa amal usaha kita itu bisa kita berdayakan, bisa kita dorong dan tentu saja di rumah kita masing-masing itu harus menjadi contoh. Kapan itu ya rumahnya Pak Alfa di Lawean itu kan sudah sangat peduli lingkungan sekali gitu ya. Jadi untuk menyerap debu dan sebagainya. Bapak Ibu juga boleh ke rumah saya tanam pohon banyak sekali, buah-buahan banyak, kemudian ya ketapaknya itu ya sayur-sayur juga banyak gitu. Saya peduli ya, kemudian saya punya kompos cair, punya ini, jadi semua sudah saya praktekkan. Jadi saya sebagai model gitu. Kalau saya tuh sebagai model. Jadi saya tidak hanya ngopiak-opiak, tapi bagaimana saya bisa menjadi contoh bagi masyarakat saya ngomong itu tidak jargoni ya, ngajari tidak ngelakoni, tapi saya sudah melakukan itu semuanya. Jadi monggo saya dukung sekali gerak PWM maupun PWA maupun dari semua ya, dari daerah sampai ke cabang ranting, AMM, semua bergerak di semua lini di wilayah masing-masing. Guru-guru
dari TK, SD, SMP, SMA itu semuanya bisa digiatkan dari panti asuhan, rumah sakit ya, semuanya bersama-sama. Kalau semuanya punya kesadaran yang sama, kelumpuhan yang sama, maka ini bisa apa ya, bisa brand gitu, punya pengaruh, punya dampak ya. Kita punya masjid ya kemarin, wilah sampah, kemudian ini penanaman pohon, sayur di mana-mana. Biasanya kalau orang saya sendiri yaitu mungkin kalau hidroponik itu kan harus pakai alat dan sebagainya ya, yang paling gampang itu ya pakai apa ya, tanah saja, tanah biasa dan pupuk kompos baik hewani maupun yang organik itu. Nah itu lebih mudah seperti itu. Kalau apa namanya hidroponik itu kan harus pakai alat, pakai ini, beli kan gitu ya. Tapi kalau tadi ember jebol atau bekas minyak goreng, kemudian kita bikin pot gitu ya, untuk tanam lombok itu bisa tumbuh kok, bisa buah banyak. Itu. Jadi kita praktekkan hal-hal sederhana itu, dan itu kita mulai dari anak-anak tadi. Betul sekali, ketika siswa TK itu kita libatkan, untuk orang tuanya akan peduli juga gitu. Ayo ke sekolah bawa satu-satu, di rumah harus ada tanaman, difoto dan sebagainya. Iya, karena masih masa pandemi kan masih kita memungkinkan seperti itu. Ya saya sangat setuju, sangat support sekali, karena saya sendiri juga mempraktekkan dan itu saya sosialisasikan ke tetangga saya, ke dari Dawes, RT, tapi ya memang susah ya, karena orang kadang nggak mau repot-repot, alah mau beli lombok 2.000 aja kok. 2.000 aja boleh, ngapain repot-repot nyirami dan sebagainya. Kalau nggak hujan kan harus apalagi di pot gitu. Jadi itu pikiran-pikiran pragmatis, pikiran-pikiran yang apa ya, tidak cinta lingkungan ya seperti itu. Di pasar banyak, beli sawi aja 3.000 dapat, ngapain harus nanam nyirami gitu. Dia tidak memikirkan itu apa ya, untuk oksigennya gitu ya. Juga apa, mata bisa melihat yang hijau-hijau gitu ya. Tidak tahunya beli di pasar langsung diiris-iris masuk wajan gitu ya, seperti itu. Jadi memang kesadaran tuh ya, awareness ya, environment awareness itu memang penting sekali. Jadi kesadaran akan lingkungan kita itu harus sehat, kita harus melestarikan lingkungan, kita harus itu memang perlu penumbuhan kesadaran. Saya sendiri sudah melakukan ya, di kadang, yuk aku punya bibit terong banyak, ini tak kasih ya, itu ya kalau nggak diopeni ya sama saja, nanti pada mati gitu. Padahal tempat saya sampai buah, tapi di tetangga mungkin mati gitu, karena nggak telaten ya. Memang tadi kepedulian, kesadaran yang kemudian itu diimplementasikan dalam kehidupan itu yang sulit ya. Saya aja didik anak-anak yang di rumah saya juga sulit ya, pada mati itu ya. Jadi memang perlu latihan menerus ya, trial and error, dan itu tidak boleh berhenti, tidak boleh bosan gitu ya, karena ini kan untuk kelangsungan kehidupan kita ke masa depan, anak-anak cucu kita, generasi ke depan itu, supaya peduli lingkungan itu. Saya kira itu yang penting ya, dari persyarikatan semuanya saja dilibatkan, dari yang kecil, yang muda, yang sepuh, dari yang putri, yang putra, remaja, semuanya harus dilibatkan, semua harus punya konsen, semua harus punya kepedulian, dan tadi kesadaran ya, sadar dan melakukan, itu yang penting. Saya kira itu. Selamat, dan mudah-mudahan bisa berlangsung dengan baik, kita peringati bersama, dan kerjasama ini harus terus dilanggengkan, dan ya tadi bareng-bareng ya, saling mengingatkan, saling apa ya, saling memberi support gitu, ayo gitu. Sehingga biasanya bapak-bapak itu kan kurang ya, yang lebih telaten kan ibu-ibu, tapi ibu-ibu juga perlu didorong bapak-bapak supaya lebih semangat lagi gitu Pak ya. Itu juga AMF juga begitu ya. Jadi memang perlu saling mengingatkan, saling mendorong, itu sangat penting gitu ya. Saya kira demikian, terima kasih, dan semangat selalu ya Bu Deni dan teman-teman, supaya bisa melakukan hal yang ini ya, supaya bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi kita sendiri, lingkungan kita itu. Jadi yang lebih
lebih ke depan itu kita lebih bisa bermanfaat lagi. Sekian, mohon maaf dan oh iya, semuanya saja yang ada di Zoom ini saya atas nama pribadi Ummul Baroroh dan juga atas nama Ketua Pimpinan Wilayah Sejahtera menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, syamana wa syamakum. Kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, semoga kita bisa ketemu bulan Ramadan tahun depan. Insya Allah. Amin. Ya. Amin. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ummul atas ini wejangannya seperti itu yang saya tangkap. Memang betul sekali, memang semuanya itu berawal dari diri sendiri seperti itu. Berawal dari diri sendiri, kita mencintai lingkungan, kita peduli persoalan dengan mitigasi bencana alam seperti itu. Kemudian ke lingkup lebih atasnya lagi, masih lingkup kecil yaitu ke keluarga gitu ya, al-usrah gitu ya, membentuk keluarga sakinah yang mencintai lingkungan seperti itu. Kemudian dari lingkup ini kemudian ke atas lagi menjadikan khaira umat yang terbaik. Tentu dalam hal ini adalah mencintai lingkungan gitu. Setelah khaira ummah akan menjadi yang lebih besar lagi, baldatun thayyibah, negara yang baik gitu. Kemudian yang paling atas adalah anugerah semesta, rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta yang salah satunya adalah kepada alam seperti itu. Baik, saya kira cukup sekian yang ini ya dari Bu Deni. Terima kasih Bu Ummul, dari Pak Agus juga. Terima kasih wejangannya, terima kasih presentasinya. Saya Ninin Karlina di Divisi Lembaga Lingkungan Hidup, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, pamit undur diri. Terima kasih yang menyaksikan sampai akhir sesi. Saya akan kembalikan kepada MC. Billahi bisa bilhaq fastabiqul khairat non wal qalami wa ma yasturun al birru man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semuanya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Deni mengenai aksi bersama dalam acara peringatan Hari Lingkungan Hidup, dan tadi sudah kita ada diskusi juga, ada pencerahan juga dari beberapa peserta, termasuk terima kasih kepada Ibu Ummul Baroroh atas support dan semuanya. Berikutnya untuk acara hari ini, mungkin sekian Bu Lili, mungkin ada closing atau mungkin dari yang lain, dari Bu Husnul Hayati ya, monggo dari Bunda Husnul Hayati dipersilahkan. Masih di mute itu, Bu. Iya, maaf ya, maaf. Ya. Monggo Bu Husnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mungkin saya waktunya tinggal 1 menit ya, cepat saja. Waktunya habis ya, cepat saja. Jadi tadi sudah banyak masukan-masukan dari Prof. Yusuf, Agus, Bu Ummul, dan yang lain-lain. Saya kira itu satu ide-ide yang sangat bagus, sehingga intinya memang gerakan yang kita selenggarakan dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup tanggal 5 Juni itu harus dilakukan secara personal maupun secara institusional. Menurut saya seperti itu, seperti tadi yang sudah pada disampaikan. Kemudian saya sangat mengapresiasi tadi LLHPB sendiri ya sudah menarik perhatian dari Reuters London ya, lalu juga beberapa ide tadi yang sangat berkesan saya adalah ide dari Pak Agus, itu mungkin bisa diadakan semacam gerakan puasa ya. Sangat bagus, ternyata puasa itu tidak hanya bisa dilihat dari dimensi
ibadah, tetapi juga ada dari sisi dimensi. Di sini dimensi lingkungan ya Pak Agus. Kalau itu kita niatkan sebagai ibadah, insya Allah ya akan bersifat ganda. Jadi itu mungkin merupakan satu ide bagus kalau kita bisa lakukan secara bersama-sama. Kemudian mungkin saya hanya ini aja, usul saja. Mungkin juga perlu ada nanti ke depan perlu ada gerakan kampung ramah lingkungan. Jadi kan tadi sudah ada beberapa ide, lalu nanti bisa dikemas bagaimana nanti Aisyah dan Muhammadiyah itu menjadi pelopor dalam membentuk kampung ramah lingkungan. Jadi kampung yang hijau, ya, kampung yang indah begitu, supaya bisa mencegah perubahan iklim di lingkungan terdekat kita. Ya, mudah-mudahan semua yang kita programkan itu bisa lancar di bawah bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga program dari LLHPB untuk Indonesia, menghijaukan Indonesia bisa dilakukan dengan sukses ya, dan mudah-mudahan kita terus bisa menyelenggarakan beberapa kegiatan-kegiatan yang menjadi kegiatan yang unggul ya, karena ini ternyata program dari LLHPB itu menjadi program-program yang akhirnya diangkat menjadi program nasional antara lain GMPS ya. Mudah-mudahan gerakan Islam berkemajuan ya itu senantiasa bisa kita selenggarakan dari dimensi lingkungan hidup. Demikian, karena keterbatasan waktu mohon maaf ya kalau ada kekurangan dan kesalahan saya, dan mohon maaf kalau selama ini saya banyak kekurangan dan kesalahan. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mukminin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk acara hari ini, di mana koordinasi persiapan peringatan Hari Lingkungan Hidup yang sudah kita selenggarakan bisa terlaksana, bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan nanti apa yang kita bicarakan hari ini nanti akan membawakan hasil dan membawa kemanfaatan untuk kita semua. Untuk berikutnya mungkin sebelum acara penutup nanti kita screenshot bersama-sama, mekaten nggih. Untuk screenshot nanti untuk on cam semuanya. Yes, ampun ya Bu, Bapak. Ya. Berikutnya ya. Demikian Bapak atas semuanya kehadiran penjenengan semua kami ucapkan terima kasih. Mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Doa dari Bu Siti Ruminten. Monggo. Berdoa dari Bu Siti Ruminten. Doa Dek, Dokter Yeni, nanti ya. Doanya dari Bunda Ruminten. Oh iya Bu, monggo. Ini nih. Bu Siti Ruminten, monggo. Masih mood Bunda Ruminten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafini amma yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimil stonik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika abadan abadan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba
wa amal mutaqabbala. Allahumma as'aluka wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzar wa Nafi, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya Allah, berkailah segala aktivitas kita selama dalam mengikuti rangkaian acara kita ini. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan, kemudahan, kelancaran untuk memajukan Aisyah di dalam LLHPB wilayah untuk beramal soleh, dan berikanlah kelancaran, kemudahan di dalam nanti mengadakan peringatan Hari Lingkungan Hidup. Ya Allah, berikanlah solusi apabila kami mendapat kesukaran di dalam menindaklanjuti program-program LHPB wilayah ini. Dan tetapkanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna idza sita sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi serentetan acara yang sudah kita laksanakan, dan di penghujung acara mari kita tutup acara ini dengan doa penutup majelis. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sedaya. Sami-sami, Bu. Semoga kita bertemu lagi di acara yang lain dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga protokol kesehatan, nggih. Jadinya kapan kita? Tanggal 26 ya, Bu. Lili, mohon maaf lahir batin. Ya, sama-sama Diajeng. Nggih. Ya, Pak Agus, Prof Yusuf, nanti kita tanggal 26 ketemu di PWN, J. Iya, insyaallah.